Astaghfirullah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'd. Alhamdulillah, di pagi hari ini kita bisa berkumpul kembali, dan saya minta maaf 2 minggu berturut-turut tidak bisa mengisi pengajian karena kondisi kesehatan. Kemudian salawat dan salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pembahasan di pagi hari ini tetap kita akan membahas tafsir Al-Quran, tetapi karena kita berada di pertengahan bulan Syaban dan sebentar lagi kita menghadapi Ramadan, maka pagi ini kita akan membahas tafsir seputar ayat-ayat yang berkenaan dengan bulan Ramadan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ada 3 ayat yang kita akan bahas di sini dan menunjukkan semuanya tentang keistimewaan, keagungan dan kemuliaan bulan Ramadan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita cerita tentang bulan Ramadan, kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk itu, dan Allah pilih dari makhluk itu yang paling utama, sebagaimana firman-Nya, wa yakhluqu ma yasha wa yakhtar. Dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan dari makhluknya sesuai dengan kehendaknya. Kemudian Allah pilih dari makhluk-makhluknya. Kita cerita ke atas dulu, baru kita cerita ke bawah. Kalau kita melihat makhluk yang ada di atas kepala kita, maka makhluk yang paling mulia yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan adalah arsy Allah Jalla fi'ula. Karena arsy adalah makhluk pertama yang Allah ciptakan dan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di bawah arsy adalah surga-surga yang Allah ciptakan bagi hamba-hambanya yang saleh. Dari seluruh tingkatan surga, tentu yang paling utama adalah surga yang paling tinggi yang disebut dengan Jannatul Adn. Ada surga Adn, dan surga Adn dipilih sebagai surga yang paling mulia dari semua surga karena dekat dengan arsy. Bahkan atap daripada surga Aden itu adalah arsy itu sendiri, dan itu berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza sa'altumullaha fas'alul firdausil a'la fa innahu a'lal jannah wa fawqahu arsyur rahman. Apabila kalian meminta surga, jangan tanggung-tanggung, mintalah surga Aden yang paling tinggi, karena atapnya adalah arsy Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para malaikat yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan di langit, tentu para malaikat yang paling mulia adalah para malaikat, para pemikul arsy itu sendiri. Ala ra'sihim, tentu pemimpinnya adalah Sayyidul Malaikah Jibril alaihi salam. Makanya Al-Quran selalu menyendirikan Jibril di antara malaikat-malaikat yang lain. Seperti Allah mengatakan, tanazzalul malaikatu warruh. Para malaikat turun dan juga ruh. Ruh di sini artinya Jibril.
Kalau memang Jibril bagian daripada para malaikat, kenapa pula dikeluarkan? Menunjukkan bahwa mengeluarkan sesuatu dari yang umum berarti sesuatu itu memiliki kekhususan, dan Jibril memiliki kekhususan dari seluruh malaikat yang ada karena dia malaikat yang paling mulia, ya, karena dia sayyidul malaikat, pemimpinnya para malaikat. Kemudian kita turun ke bumi. Dari lapisan bumi yang paling bawah 7 lapis itu, tentu lapisan yang paling atas yang kita pijak ini adalah lapisan yang paling mulia, karena di situ malaikat manusia diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari seluruh manusia yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan, maka Allah Subhanahu wa taala pilih para nabi dan rasul. Para nabi dan rasul dalam hadis Abi Dzar Al-Ghifari dan beberapa riwayat yang lainnya, jumlah mereka tentu banyak. Ada yang mengatakan dalam riwayat 120.000, ada yang mengatakan 124.000, dan dari mereka 315, ada yang mengatakan 313 rasul. Walaupun yang kita kenal dalam Al-Quran hanya 25 nabi dan rasul, 18 diantaranya tertera dalam surah Al-An'am, dan yang lainnya tertera dalam surah Hud, kemudian surah Asy-Syura, surah Muhammad, dan yang lainnya, dan genap menjadi 25 nabi dan rasul. Tapi tentu dari 25 nabi dan rasul sekalipun, di sana ada rasul-rasul yang mewakili semua rasul-rasul yang disebut dengan ulul azmi minar rusul. Dimulai daripada Nuh, kemudian Ibrahim, kemudian Musa, kemudian Isa, sampai kepada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari ulul azmi sendiri Allah pilih lagi hanya 2 rasul yang Allah jadikan kekasih, Ibrahim Khalilur Rahman dan juga Rasul kita Muhammad SAW. Dan dari 2 Khalilur Rahman pun hanya dipilih 1 untuk memimpin semua para nabi. Siapa Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kita berpindah kepada tempat yang paling mulia yang ada di permukaan bumi adalah 3 masjid yang berdiri di situ. Pertama Masjidil Haram, maksudnya isyarat ke Mekah. Yang kedua Masjid Nabawi, isyarat ke Madinah. Dan yang ketiga Masjidil Aqsa di Palestina sana. Tapi dari 3 masjid ini sendiri, tentu Masjidil Haram jauh lebih mulia dibandingkan keduanya, karena dari segi pahala orang yang ibadah di situ. Karena orang yang salat di Masjidil Haram bandingannya 100.000 kali salat di masjid ini. Kemudian baru di Masjid Nabawi bandingannya 1 kali salat sama dengan 1000 kali salat di masjid ini. Dan Masjidil Aqsa bandingannya 1 kali salat sama dengan 500 kali salat di masjid ini. Artinya Mekah adalah tempat yang paling mulia. Kemudian kalau kita cerita tentang zaman waktu, kita urut dalam usia manusia. Usia manusia kalau dibagi 3, maka usia yang paling mulia dari semua usia adalah usia 40 tahun ke atas. Itu usia yang paling mulia dari usia manusia. Karena di sini yang menentukan su'ul khatimah dan husnul khatimah. Makanya Nabi SAW diangkat di usia 40 tahun. Kenapa? Karena usia 40 tahun sudah sempurna nikmat yang Allah anugerahkan kepada manusia. Rata-rata di usia ini orang sudah berumah tangga, orang sudah punya pekerjaan, orang sudah punya istri, punya suami, punya anak. Artinya nikmat sempurna Allah berikan. Dan di situ Allah berikan akal yang seimbang, sehingga orang yang diberikan taufik di usia ini maka selamat hidupnya. Orang yang tidak diberikan taufik
maka tunggu penyesalan. Kemudian kalau kita menceritakan tentang bulan dalam setahun, kita bagi dalam setahun itu dari 12 bulan kita bagi 3. Dimulai daripada Muharram tentunya, Muharram, kemudian Safar, Jumadil Awal, Jumadil Tsani, Rabiul Awwal, Rabiul Tsani, kemudian Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzul Qa'dah, Dzul Hijjah. Hafal kasat. Kita bagi 3. Tentu yang paling mulia adalah sepertiga akhir. Dimulai daripada Ramadan, Syawal, Dzul Qa'dah dan Dzul Hijjah. Ramadan adalah pemimpinnya bulan-bulan, Syawal ada puasa Syawal, Dzul Qa'dah dan Dzul Hijjah Asyhurul Hurum. Kemudian kalau kita tarik menjadi 1 pekan 1 minggu, ketika Allah menciptakan langit dan bumi itu dimulai 6 hari. Dimulai daripada hari Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Kita bagi 3 juga. Kemudian mulai Ahad, Senin 1, kemudian Selasa, Rabu 2, kemudian Kamis, Jumat. Mana yang paling mulia? Kamis dan Jumat. Kamis tempat diangkatnya amal, Jumat adalah pemimpin hari-hari. Kemudian kalau ditarik kepada malam hari, ada sepertiga malam awal, ada sepertiga malam tengah, ada sepertiga malam akhir. Tentu yang paling mulia adalah sepertiga malam akhir, karena Allah Subhanahu wa taala turun di situ. Yanzilu rabbuna ila sama'i dunya fi kulli thuluthil lailil akhir wa dzalika kullu lailatin. Dan kalau kita bicara tentang malam dalam setahun, tentu tidak ada yang lebih mulia melebihi Lailatul Qadar. Maka dari uraian ini kita tahu bahwa Ramadan adalah bulan yang Allah Subhanahu wa taala pilihkan dalam 1 tahun menjadi pemimpin bulan-bulan, dan 1 malam di bulan Ramadan menjadi Sayyidul Lailah, pemimpinnya malam-malam dari seluruh malam dalam setahun, disebut dengan Lailatul Qadar. Ini kalau dari segi penciptaan Allah Subhanahu wa taala, mana Allah menciptakan sesuatu kemudian Allah pilih, dan Ramadan adalah bulan pilihan Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang pertama yang bicara tentang Ramadan, ayat yang masyhur yang sering antum dengar, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, ingat panggilan di dalam Al-Qur'an itu terkadang memiliki panggilan umum, ya ayyuhan nas, wahai manusia. Ketika panggilan ini umum mencakup mukmin dan kafir. Tapi kalau panggilannya ya ayyuhalladzina amanu, berarti panggilan itu khusus. Panggilan khusus hanya kepada orang-orang yang beriman. Artinya kalau kita merasa beriman, terpanggillah dengan ayat ini. Kalau Anda tidak terpanggil dengan ayat ini, diragukan keimanannya. Ini panggilan kepada setiap orang yang beriman. Kutiba alaikumus syiyam. Kalimat kutiba itu biasanya Allah Subhanahu wa taala bicarakan tentang perkara-perkara berat dalam agama. Seperti Allah mengatakan kutiba alaikum al-qisas wa huwa kurhul lakum. Diwajibkan kepada kalian qisas, yang membunuh dibunuh, dan itu sesuatu yang kalian benci. Artinya qisas ini bukan perkara ringan, perkara berat. Kutiba alaikumul qital, diwajibkan kepada kalian berperang. Perang itu perkara berat, perlu keberanian. Orang kalau tidak berani, jangan lagi dengar bom, petasan saja lari. Karena tidak punya keberanian. Perang itu berat, hanya dikhususkan kepada orang-orang yang punya syaja'ah, keberanian saja. Termasuk juga puasa. Allah Subhanahu wa taala katakan kutiba alaikumus syiyam, diwajibkan kepada kalian puasa, karena puasa itu perkara berat. Ibadah puasa itu berbeda dengan ibadah-ibadah yang lainnya, karena waktunya juga panjang.
berat, perlu dengan kesabaran yang cukup. Sabar ketika melaksanakan ketaatan, sabar ketika menjauhi kemaksiatan, sabar ketika menerima qada dan qadar, dan tiga sabar ini ada pada puasa. Sabar ketika melaksanakan ketaatan karena puasa sendiri ketaatan kepada Allah. Sabar ketika menjauhi kemaksiatan karena banyak larangan-larangan orang yang sedang berpuasa. Tidak boleh ini, tidak boleh itu, macam-macam larangan. Kemudian juga sabar ketika menerima qada dan qadar, rasa lapar dan haus itu bagian daripada takdir. Makanya memang berat puasa ini, perlu adanya kesabaran. Makanya Allah bahasakan dengan kalimat kutiba, diwajibkan atas kalian, bukan wujibah, tapi kutiba, karena puasa ini memang berat. Nah, di sini Allah mengatakan kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana puasa ini diwajibkan kepada umat sebelum kalian. Setiap umat ini punya Ramadan. Ke dalam Islam itu disebut Ramadan, puasa yang diperintahkan kepada umat Islam. Tapi umat-umat dulu juga ada perintah puasa kepada mereka. Contoh saja ketika Nabi Musa alaihi salatu wassalam hendak mendapatkan mandat Taurat, berpuasa 30 hari. Kemudian disempurnakan 10 hari. Ada yang mengatakan 30 hari puasanya Nabi Musa itu dimulai daripada Dzulqa'dah, 1 bulan. Kemudian yang 10 hari menyempurnakan 30 hari menjadi 40 hari, itu maksudnya 10 awal bulan Dzulhijjah. Artinya banyak nas-nas dan dalil-dalil bahwa puasa ini diwajibkan kepada umat sebelum kita. Bahkan semua para nabi diwajibkan kepada mereka puasa, tetapi tentu berbeda syariat dan manhaj. Berbeda caranya. Seperti Rasul mengatakan faslu ma baina siyamina wa siyami ahli kitab akalatas sahur. Perbedaan puasa kita dengan ahli kitab Yahudi dan Nasrani dimakan sahur. Kalau mereka tidak ada sahur, kita ada sahur, gitu maksudnya. Artinya kita dimudahkan untuk beribadah, karena kalau kita tidak sahur berpuasa akan menyulitkan puasa. Dari sini syariat Islam itu jauh lebih mudah dibandingkan syariat sebelum Islam. Dan kalau kita puasa, bercerita tentang puasa di bulan Ramadan, ibadah satu-satunya yang mengajarkan kepada kita keikhlasan itu adalah ibadah puasa. Kenapa ibadah puasa? Karena ibadah puasa itu ibadah yang tidak tampak. Yang tahu hanya dia dengan Allah saja. Hanya orang yang berpuasa dengan Allah saja. Beda dengan sholat, gerakan-gerakan orang sholat mulai takbiratul ihram sampai salam nampak kan gitu. Antum sedang sholat nampak. Sedekah juga tanpa hartanya, haji juga sama. Tapi kalau puasa kan tidak bisa. Kita ini mengatakan si fulan sedang berpuasa atau tidak, kecuali kalau dia bicara saya sedang berpuasa. Tapi kalau dia tidak bicara sedang berpuasa, mana tahu anda dia sedang berpuasa? Namanya sekarang Ayyamul Bid, nisfu Sya'ban gitu ya, di pertengahan purnama ada puasa namanya ini Ayyamul Bid. Antum duduk di sini dengar kajian, saya tidak tahu mana yang puasa mana yang tidak. Jangan-jangan puasa semua, jangan-jangan tidak puasa semua. Sehingga puasa ini mengajarkan ibadah sir, ibadah rahasia, dan keikhlasan itu ada pada kerahasiaan. Makanya ketika Nabi SAW bicara tentang sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh, ada 7 orang yang akan mendapatkan naungan arsy Allah di hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Salah satunya Rasul cerita tentang sedekah. Rajulun tasaddaqat biyamini, seseorang yang bersedekah dengan tangan kanannya, tangan kirinya tidak tahu. Jadi asal daripada ibadah ikhlas itu kalau dilakukan dengan cara sir, rahasia antara dia dengan Allah, dan puasa mengajarkan itu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, badan kita ini terbagi menjadi 3.
ada tempat ilmu, ada tempat iman, dan ada tempat syahwat. Kepala kita ini tempat ilmu, dada kita ini tempat iman, dan perut kita ini tempat syahwat. Itulah badan kita. Barang siapa yang terkalahkan perutnya dengan banyak makan dan minum, mengikuti syahwatnya, akan terkalahkan keimanannya. Barang siapa yang ilmunya lebih banyak dan dia bisa mengalahkan perutnya, maka dia bisa menundukkan dadanya, sehingga syahwat tidak akan ada lagi pada hatinya. Lah puasa ini salah satunya adalah mengurangi syahwat perut. Karena kita ketika berpuasa tidak makan, ketika berpuasa tidak minum. Karena orang yang banyak makan pasti banyak minum. Orang kalau sudah banyak makan, banyak minum, kasul kata ulama, pasti orang itu malas, bawaannya ngantuk, pengen tidur, duduk lemas gitu. Coba saja dalam satu hari makan 20 kali, gak mungkin lah 20 kali, mana ada tempat lagi. Artinya kalau orang banyak makan pasti banyak minum. Kalau orang sudah banyak minum pasti kenyang. Kalau orang sudah kenyang pasti malas. Dan itu akibat syahwat. Ketika ini yang terjadi, terkalahkan keimanan dengan syahwatnya, malas dia ibadah. Kita ke atas kepala. Kalau seandainya seseorang itu dikurangi makan minum, kemudian dipenuhi akal pikirannya dengan ilmu dan pengetahuan agama tentang Allah, tentang Rasul, tentang Islam, maka dia bisa menundukkan syahwat. Maka puasa itu, ikhwan, itu bisa menundukkan syahwat kita. Karena puasa mengajarkan kepada kita qillatul ta'am wa qillatul syarab. Kita tidak makan dan tidak minum. Sehingga kemudian orang yang berpuasa itu bisa menundukkan syahwat, bisa menundukkan hawa nafsu. Dari sini bahwa faedah yang orang yang berpuasa itu akan melahirkan takwa, akan melahirkan takwa. Makanya kenapa kemudian Allah Subhanahu wa taala katakan di ujung ayat la'allakum tattaqun. Apa sih fungsinya berpuasa itu? Agar kalian bertakwa. Karena orang yang berpuasa itu hakikatnya menundukkan syahwatnya dengan mengurangi makan, bahkan tidak makan, tidak minum. Dan takwa itu letaknya di hati, kata Rasul. At-taqwa hauna, sambil mengisyaratkan ke dadanya, takwa itu loh di sini. Dari sini kata para ulama, kenapa puasa disyariatkan kepada kita? Ada 3 tujuan. Kenapa syariat puasa itu diwajibkan kepada kita? Yang pertama, tadi saya sudah jelaskan, mu'inan littaqwa, karena bisa menolong kita untuk menjadi hamba Allah yang bertakwa. Dengan berpuasa itu menolong kita untuk menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Kemudian yang kedua, menolong kita untuk menjadi hamba Allah yang sabar, kemudian bersyukur. Dan 2 sifat ini yang banyak memasukkan orang ke surga, sabar dan syukur. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ketika para penduduk surga masuk dalam surga, maka salam pertama malaikat yang disampaikan kepada penduduk surga, salamun alaikum bima sabartum fanima uqbadal. Keselamatan bagi kalian atas kesabaran kalian. Karena ketika di dunia kita sabar melaksanakan ketaatan, menjauhi kemaksiatan, dan sabar menerima ketentuan Allah Azza wa Jalla. Dan puasa itu melatih kesabaran. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan wasta'inu bis-sabri was-shalah. Bis-sabri di sini menurut sebagian tafsir para ulama artinya bis-saumi. Mintalah pertolongan kepada Allah dengan puasa dan juga dengan salat. Artinya puasa melahirkan sabar dan salat melahirkan syukur.
Dan ketika kita masuk Ramadan, siang harinya kita dilatih sabar, malam harinya dilatih syukur. Yang melatih kita sabar apa? Puasa. Yang melatih syukur kita adalah sholat tarawih. Makanya kenapa Nabi SAW ketika banyak melakukan sholat malam sampai pecah-pecah tuh kakinya. Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Nabi SAW, "Ya Rasul, tidakkah kau cukupkan dengan yang wajib-wajib saja? Bukankah dosamu sudah diampuni yang telah, yang sedang dan yang akan datang?" Apa jawaban Rasul? "Ya Aisyah, afala akuna 'abdan syakura." Wahai Aisyah, salahkah saya menjadi hamba yang bersyukur dengan sholat saya ini? Artinya sholat itu melatih syukur dan puasa itu melatih sabar. Maka faedah puasa itu kita dilatih dua sifat itu, sabar dan juga syukur. Karena Ramadan itu tidak lepas daripada ibadah ini, ibadah sabar dan syukur, tarawih dan puasa. Kemudian juga yang ketiga, karena Ramadan itu bulan pilihan Allah. Di sini kitab-kitab langit banyak diturunkan di bulan Ramadan, seperti surah Ibrahim, Taurat, termasuk juga Al-Quran sendiri. Allah mengatakan, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Quran." Bulan Ramadan itu bulan diturunkan Al-Quran padanya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Dan puasa itu kenapa kemudian melahirkan hikmah yang besar yang disebut dengan takwa? Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pernah ditanya tentang makna takwa. "Ya Ali, apa sih takwa itu?" Dan Ali ini orang yang paling hikmah ucapannya. Kata Ali radhiyallahu anhu yang menyatakan bahwa takwa itu ada pada 4 kalimat. Kata Ali radhiyallahu anhu, takwa itu adalah al-khawfu minal jalil, wal amalu bil tanzil, wal qana'atu bil qalil, wal isti'dad li yaumir rahim. Itulah takwa. Takwa ini melahirkan rasa takut kita kepada Allah, dan puasa itu kita diajarkan untuk itu. Antum kalau sedang berpuasa kemudian mandi nyelam ke kolam, kalau antum tidak punya rasa takut, minum antum di situ. Antum dalam rumah sendirian, banyak makanan dan minuman, tidak juga kita mengambil makanan, tidak pun kita mengambil minuman. Kenapa? Karena kita sedang berpuasa. Kenapa yang menjadikan kita tidak mengambil minuman dan makanan pada kita sedang lapar, sedang berpuasa? Kalau bukan takut kepada Allah, apa namanya? Melahirkan rasa takut. Ketika kemudian rasa takutnya lahir, maka lahir yang kedua, al-amalu bitanzil. Maka orang ini akan mudah melaksanakan perintah, menjauhi larangan. Orang yang bertakwa paling mudah melaksanakan perintah dan paling mudah menjauhi larangan. Kalau ini sudah terjadi, maka turun ke yang ketiga, menjadi qanaah. Qanaah itu merasa cukup dari apa yang Allah berikan kepada kita. Karena puasa ini mengajarkan kepekaan sosial. Sekaya apapun di bulan Ramadan harus lapar. Sekaya apapun di bulan Ramadan harus haus. Tidak lantas mentang-mentang Anda kaya, Anda makan, tidak bisa. Yang namanya puasa itu pukul rata. Mau miskin, mau kaya, harus dahaga. Artinya orang-orang ini diajarkan untuk qanaah, sepertilah orang-orang miskin diberikan rezeki. Ada orang-orang miskin itu yang selama hidupnya tidak nunggu puasa Ramadan, puasa terus karena nggak dapat makanan. Diajarkan qanaah, harus bersyukur artinya ya. Itu maksudnya. Dan itu semualah isti'dad liyaumir rahim, persiapan kita menuju kehidupan setelah kematian. Itulah takwa. Dan puasa tarbiyah ke situ. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat yang pertama. Ayat yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan." Bulan Ramadan adalah bulan diturunkan Al-Quran.
Kalimat syahrul Ramadan, Ramadan ini menjadi khilaf para ulama, apakah satu di antara sekian nama Allah ataukah bukan? Sebagian para ulama mengatakan bahwa Ramadan adalah ismun min asma'illah, satu di antara sekian nama-nama Allah. Arti syahrul Ramadan itu artinya syahrullah. Tetapi pendapat ini tidak berdasar kepada dalil kecuali hadis yang lemah. Sehingga kita katakan Ramadan adalah nama sebagaimana nama-nama bulan yang lain. Dan Ramadan diambil dari 3 nama Ramadan. Dan arti Ramadan itu artinya pembakaran. Karena di bulan Ramadan itu selain dari musim panas, maka ada yang mengatakan karena di bulan Ramadan itu pembakaran dosa. Kenapa dikatakan pembakaran dosa? Karena ibadah yang identik dengan bulan Ramadan itu semua bicara tentang pembakaran dosa. Coba ibadah yang identik di bulan Ramadan apa? 3. Puasa, tarawih, qiyam ketika Lailatul Qadar. Ini 3 saja di bulan Ramadan yang identik maksudnya. Pertama, puasa. Rasul mengatakan man shama ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan penuh dengan iman dan mengharap pahala, Allah hapuskan kesalahannya. Allah bakar dosa-dosanya karena Allah sudah ampuni dia. Tanpa harus mengucapkan ya Allah ampuni dosa saya. Dengan berpuasa sudah diampuni dosanya. Kemudian yang kedua, salat tarawih. Rasul mengatakan man qama ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang tegak salat tarawih di tengah malam, maka penuh dengan iman dan mengharap pahala Allah, Allah hapuskan kesalahannya, Allah ampuni dosa-dosanya. Pembakaran dosa di sini. Tanpa harus mengatakan Rabbighfirli, ya Allah ampuni dosa saya. Dengan salat tarawih saja, selepas salat tarawih maka dosa kita dihapuskan. Kemudian yang ketiga, man qama lailatul qadrin imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar penuh dengan iman dan mengharap pahala, maka Allah hapus dosa-dosanya. Makanya disebut Ramadan membakar setiap dosa. Maka kita keluar Ramadan itu seperti anak bayi yang baru dilahirkan. Dari sini ada faedah. Kenapa bulan Ramadan itu bulan istijabah doa? Kenapa Ramadan itu bulan kita ini berdoa baik di siang atau di malamnya sama saja mustajab doa. Antum doa di siang hari mustajab, antum doa di malam hari mustajab. Sebab kalau di hari-hari biasa waktu-waktu mustajab itu terbatas. Seperti antara 2 azan, qomat dan azan, itu mustajab doa. Atau seperti sepertiga malam, itu mustajab doa. Atau ketika khatib naik mimbar di antara 2 khutbah, atau di hari Jumat dari asar ke maghrib. Di hari-hari biasa mustajab doa itu terbatas waktu-waktunya. Tapi di bulan Ramadan, mau pagi, mau siang, mau sore, mau malam, mau jam berapa saja ada berdoa, mustajab doanya. Mana dalilnya? Perhatikan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'a falyastajibuni wal yu'minu bi la'allahum yarshudun." Apabila hamba-Ku, kata Allah, bertanya soal Aku kepadamu ya Muhammad, katakan aku dekat. Akulah yang mengabulkan setiap doa orang yang berdoa kepadaku. Maka penuhilah panggilanku, berimanlah kepadaku agar kalian mendapatkan petunjuk. Kalau antum buka Quran, ayat ini terambil di antara ayat-ayat Ramadan. Sebelumnya bicara tentang Ramadan, setelahnya pun bicara tentang Ramadan. Ayat tentang kedekatan Allah dengan hambanya ini terapit dengan 2 ayat yang bicara tentang Ramadan.
Ayat sebelumnya bicara tentang syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an ila akhiril ayat. Baru wa idza sa'aka ibadi anni fa inni qarib. Baru cerita tentang kedekatan Allah dengan kita. Baru setelah itu bicara tentang hukum Ramadan di malam hari. Uhillat lakum lailatas siyam ar-rafathu ila nisaikum. Dihalalkan kepada kalian di bulan Ramadan suami istri boleh melakukan hubungan di malam hari. Artinya ayat tentang kedekatan Allah dan pengabulan doa setiap orang yang berdoa kepada Allah terjepit di antara ayat-ayat Ramadan. Menunjukkan apa? Menunjukkan Ramadan adalah bulan mustajab doa. Anda mau berdoa di siang hari, Anda mau doa di malam hari, sama saja. Kenapa demikian? Karena di antara yang menghalangi doa itu mustajab apa? Dosa yang antum lakukan. Itulah yang menjadikan doa kita tidak pernah diijabah. Ketika seseorang itu banyak dosa, maka akan sulit Allah Subhanahu wa taala mengijabah doa kita. Dan tadi saya katakan di siang hari dosa kita dihapuskan dengan puasa. Barang siapa yang puasa di bulan Ramadan penuh dengan iman dan mengharap pahala, Allah ampuni dosa-dosanya. Maka kita mustajab doa di siang hari. Kemudian ketika orang berdoa di malam hari sama. Karena dengan sholat tarawih, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Maka dosa-dosa kita akan diampuni, sehingga di malam hari juga mustajab doa. Karena di antara doa kita ditolak itu karena banyak dosa. Ketika kita puasa itu sebab penggugur dosa, ketika kita sholat tarawih itu juga sebab penggugur dosa. Maka dari sini kenapa bulan Ramadan itu mustajab doa siang malam? Ya tentu dari sekian waktu dalam satu hari satu malam di bulan Ramadan, walaupun mustajab doa, ada 3 waktu yang jauh lebih mustajab lagi, gitu maksudnya. Dan itu ada 3 waktu. Pertama menjelang berbuka, yang kedua di sepertiga malam akhir, dan yang ketiga setelah sholat subuh sampai syuruk matahari. Artinya Ramadan itu sudah siang malamnya mustajab, lebih mustajab lagi, gitu maksudnya. Ketika berdoa sebelum berbuka. Dan itu berdasarkan hadis tadi. Karena orang berpuasa itu punya 2 kebahagiaan. Bahagia ketika berbuka dan bahagia kelak ketika berjumpa dengan Rabb. Salah satu kebahagiaan orang yang berbuka adalah mustajab doa. Nabi SAW mengatakan, lillahi utaqa'u minan nar fi kulli lailatin min Ramadan. Allah itu akan memerdekakan dari hamba-hambanya dari api neraka, dan itu setiap malam. Ingat, kalau Allah Subhanahu wa taala sudah catat di antara kita ini, entah Ramadan keberapa atau Ramadan yang akan datang, Allah catat bahwa salah satu di antara kita akan dibebaskan dari api neraka. Satu malam saja. Allah catat antum tidak akan masuk neraka, dibebaskan dari api neraka. Maka sampai mati tidak mungkin masuk neraka. Karena Allah yang mencatat. Karena Allah mengatakan lillahi mutaqah. Allah Subhanahu wa taala akan membebaskan hamba-hambanya dari api neraka, dan itu setiap malam di bulan Ramadan. Dari sini prioritaskan doa di bulan Ramadan, mintalah supaya kita dibebaskan dari api neraka. Jadi kalau antum berdoa di bulan Ramadan, prioritaskan ini. Pamannya ini menjelang berbuka, itu angkat tangan kita. Ya Allah, bebaskan aku dari neraka. Bebaskan suamiku, istriku, anakku, orang tuaku, dan orang-orang yang kucintai dari neraka. Sebab kalau antum dicatat 1 kali saja, gak mungkin masuk neraka selamanya. Ya, ini faedah besar. Karena kita selama Ramadan terkadang dilalaikan berdoa perkara-perkara yang penting. Padahal inilah yang menjadikan kebahagiaan kita di dunia dan di akhirat. Apalah yang kita cari di dunia ini kalau bukan ingin masuk surga dan terhindar dari neraka. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan di bulan Ramadan berdoa di waktu-waktu ini mungkin. Sangat mungkin, tidak ada mustahil. Karena setiap orang pasti
Kalau yang berpuasa dia akan menghadapi buka kan begitu. Kemudian juga sepertiga malam akhir pasti antum bangun karena harus sahur. Kemudian selepas subuh sampai syuruk pun dengan bangun sahur kita bisa bertahan sehingga kita tidak akan tidur dari subuh sampai syuruk. Artinya memungkinkan kita berdoa di 3 waktu yang sangat mustajab. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kembali kepada kalimat syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Ini sudah jam 6. Lanjut. Yang kerja lah ya. Diminta sampai jam 7 katanya. Terserah antum. Itu bahasanya panjang juga. Baik. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Diturunkan padanya Al-Qur'an. Inzalul Qur'an, turunnya Al-Qur'an di bulan Ramadan menunjukkan kemuliaan bulan Ramadan. Karena kita tahu bahwa diangkatnya Nabi menjadi Nabi itu di bulan Ramadan. Kenapa demikian? Karena surat ataupun ayat yang mendaulat Rasul menjadi Nabi itu surat apa? Al-Alaq 1-5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Inilah yang menjadikan Nabi diangkat jadi Nabi. Dan surah Al-Alaq itu turun di bulan Ramadan. Secara otomatis Rasul kita diangkat menjadi Nabi di bulan Ramadan. Bulan di mana Rasul diangkat jadi Nabi dan bulan di mana permulaan Al-Qur'an itu turun di bulan Ramadan. Dari sini Allah mengatakan syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Walaupun ada yang mengatakan bahwa unzila fihi al-Qur'an itu maksudnya Allah turunkan Al-Qur'an secara jumlah 30 juz. Itu artinya dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Uzzah. Baitul Uzzah itu letaknya di langit pertama. Tapi juga ada yang mengatakan bahwa turunnya Al-Quran itu maksudnya permulaan turunnya. Pamannya saya contohkan seperti ini. Hujan turun berturut-turut 1 minggu. Kemudian saya tanya, itu mulai kapan hujan turun itu? Oh, mulai hari Senin jam 2. Itu permulaan turun nanti. Tetapi bukan di jam 2 terus, akan terus berjalan beberapa hari. Maka Quran juga sama, maksudnya di permulaannya saja bulan Ramadan. Quran itu turun di permulaannya bulan Ramadan, kemudian selebihnya di bulan-bulan yang lainnya. Tidak mesti di bulan Ramadan selama 23 tahun itu. Tapi kata para ulama secara jumlah, walaupun Quran itu turun di sebuah bulan dan permulaannya di bulan Ramadan, tapi kebanyakannya turunnya di bulan Ramadan ayat-ayat Quran itu. Karena kebanyakan turunnya ayat-ayat Quran di bulan Ramadan, wajar kalau Ramadan disebut syahrul Quran, bulan yang Quran. Maka Nabi SAW sendiri didatangi malaikat Jibril di bulan Ramadan itu. Tadarus kan? Dan di akhir hayatnya di bulan Ramadan 2 kali Jibril itu untuk bermudarasah Al-Quran bersama Nabi SAW, menunjukkan bahwa ada ihtimam Nabi kepada umatnya untuk memperhatikan Al-Quran lebih di bulan Ramadan dibandingkan bulan yang lain. Maka disebut bulan Quran. Dan bicara tentang Al-Quran, Al-Quran adalah huda linnas. Di sini kenapa Allah mengatakan petunjuk bagi manusia? Quran ini bukan petunjuk kepada orang-orang yang beriman saja, tetapi juga petunjuk kepada manusia. Sebab kalau kita melihat banyak orang yang masuk Islam dari setahun itu, kebanyakan Ramadan. Para mu'allaf itu yang hendak masuk Islam itu kebanyakan banyak masuk Islam itu di bulan Ramadan. Karena selain bulan Ramadan adalah bulan Quran dan Quran adalah petunjuk, makanya kemudian di bulan Ramadan itu semua dirangsang ibadah itu lebih mudah dibandingkan di bulan yang lain. Atau perhatikan penuhnya masjid di bulan Ramadan dengan bulan yang lainnya penuh mana? Pasti Ramadan. Masjid itu penuh di mana-mana. Apalagi di awal Ramadan biasanya. Di awal Ramadan itu kalau sholat tarawih subhanallah sampai ke belakang-belakang. Kalau dulu ya belum ada COVID-nya,
Itu sampai pakai terpal lagi di belakang itu sampai gak muat. Walaupun di perbulan Ramadan, di tengah Ramadan makin maju safnya. Nanti di akhir Ramadan pindah safnya ke mall gitu ya, siapa mau ke lebaran gitu. Artinya bahwa tidak ada masjid yang paling penuh selain Ramadan. Bahkan orang yang baca Quran itu paling banyak dikumandangkan di bulan Ramadan. Di hari-hari yang lain itu susah kita mendengar orang baca Quran. Baik jamaah atau individu kan, baik di corong-corong masjid atau corong-corong mana gitu. Kenapa? Karena Al-Quran lebih banyak dibaca di Ramadan. Quran itu paling banyak dibaca di Ramadan. Bahkan ada yang kebablasan masjid itu sampai baca Quran itu sampai jam 2 malam. Masya Allah, semangat kali. Dari sisi masyarakat muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala menunjukkan bahwa bulan Ramadan mudah orang membaca Quran, mudah untuk bersedekah, mudah untuk yang lainnya. Ya, karena Ramadan adalah mudah linnas, bisa bawa petunjuk. Masyarakat muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Dan sebenarnya kalau kita cerita Ramadan makin panjang, makin satu-satu untuk pergi. Karena juga tahu kesibukan di bukan hari libur. Insyaallah kita lanjutkan saja di minggu depan ya. Karena pembahasan juga masih panjang dan kita fokuskan saja ke besok, masih ada waktu kan, besok juga bicara tentang Ramadan. Mungkin sampai di sini dulu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanallah, syukur la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allah taala, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.